Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrul Rozi. Saya dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya semester 5, kelas A. Pada video kali ini saya akan memaparkan resume terkait tentang evaluasi pembelajaran matematika. Pada resume ini saya akan membahas dua bab. Pada bab yang pertama adalah pengukuran, penilaian dan evaluasi pembelajaran matematika. Kemudian pada bab yang kedua adalah membahas tentang konsep dan penerapan penilaian autentik. Langsung saja ke materinya. Pada bab yang pertama di sini membahas ada 8 subbab. Jadi yang pertama adalah pengukuran, yang kedua adalah penilaian, yang ketiga adalah evaluasi, yang keempat adalah fungsi evaluasi, yang kelima adalah tujuan evaluasi, yang keenam adalah kedudukan evaluasi, yang ketujuh adalah ruang lingkup evaluasi, kemudian yang kedelapan adalah prosedur evaluasi. Yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Istilah mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran tertentu dan hanya terbatas pada deskripsi kuantitatif. Kemudian materi yang kedua adalah penilaian. Jadi penilaian mempunyai arti yang lebih luas dari pengukuran, karena pengukuran langkah awal yang diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan pengukuran, sehingga penilaian dapat diartikan sebagai angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap materi matematika atau bahasan yang dipelajari sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Semakin tinggi kemampuan siswa atau semakin banyak butir soal yang dijawab benar oleh siswa, maka semakin tinggi penghargaan atau nilai yang diberikan kepada siswa. Begitu pula sebaliknya. Nilai itu merupakan proses konversi atau ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya serta disesuaikan dengan standar tertentu. Kemudian materi yang ketiga adalah evaluasi. Jadi evaluasi adalah proses mengukur dan menilai terhadap suatu objek dengan menampilkan hubungan sebab akibat di antara faktor yang mempengaruhi objek tersebut. Juga dapat dinyatakan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Kemudian hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini adalah hierarki. Maksudnya adalah pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedang evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku. Jadi kegiatan evaluasi didahului dengan penilaian, sedang penilaian pada umumnya didahului dengan kegiatan pengukuran. Kemudian fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai alat seleksi. Jadi evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penyaringan atau seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat pengukur keberhasilan. Jadi sebagai alat pengukur seberapa jauh tujuan instruksional dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai alat penempatan. Jadi evaluasi dapat digunakan untuk menempatkan dalam pemilihan jurusan dan program studi di sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, kelebihan dan kekurangan siswa dalam penguasaan setiap konsep materi matematika yang telah diajarkan. Kemudian tujuan evaluasi. Berdasarkan fungsi evaluasi yang sudah diuraikan, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah evaluasi sebagai alat seleksi. Jadi evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Kemudian evaluasi sebagai alat pengukur.
Pada evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan maksud saya dan diagnostik, maka ada terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi sebagai alat penempatan. Pada evaluasi sebagai alat penempatan terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kemudian kedudukan evaluasi. Berdasarkan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, maka kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada pada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Yang pertama adalah kedudukan evaluasi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ini dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa atau input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik, kesiapan, atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kemudian yang kedua adalah kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu ini dapat diartikan dalam suatu pertemuan jam pelajaran matematika yang terdiri dari 2 jam atau 3 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan evaluasi sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik itu individu maupun kelompok. Kemudian prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi mempunyai beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengumpulan data atau collecting, terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap verifikasi data. Ini dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Kemudian yang keempat adalah tahap analisis. Jadi terdapat dua pilihan, yakni dengan analisis statistik atau non statistik. Tetapi untuk data kuantitatif bisa langsung menggunakan teknik analisis statistik. Sedangkan untuk data kualitatif, apabila diolah dengan analisis statistik, harus ditransformasi dulu menjadi data kuantitatif. Kemudian tahap yang kelima adalah, ini merupakan tahap akhir. Jadi pada tahap ini adalah tahap penafsiran. Jadi pada tahap penafsiran ini dimaksudkan sebagai penyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Data interpretasi dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional atau telah dibakukan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup evaluasi. Jadi secara umum ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah evaluasi program pengajaran. Pada evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan atau partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung, peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya, komunikasi 2 arah antara guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung, pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa, pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh di dalam kelas, dan upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran dapat dicapai. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam unit-unit program pembelajaran yang bersifat terbatas, dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian
peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pembelajaran. Menurut Stuffabiam tahun 1974, ruang lingkup evaluasi pendidikan adalah yang pertama adalah evaluasi masukan atau input. Merupakan evaluasi berkaitan dengan kualitas masukan yang berupa calon siswa, baik menyangkut faktor kemampuan intelektual maupun aspek kepribadiannya. Yang kedua adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini merupakan evaluasi yang sasarannya adalah proses belajar mengajar. Kemudian evaluasi produk merupakan evaluasi yang sasarannya hasil akhir suatu proses pendidikan. Kemudian evaluasi konteks merupakan evaluasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kompleks yang melibatkan hal-hal di luar proses pendidikan, tetapi secara langsung mempengaruhi proses maupun hasil pendidikan. Kemudian ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama adalah objek evaluasi. Yakni objek atau sasaran evaluasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pengajaran matematika yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pembelajaran matematika tersebut. Dalam hal ini yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan dalam kerangka mengukur keberhasilan belajar peserta, maksudnya peserta didik, pengukurannya dilakukan secara tidak langsung. Ciri-ciri evaluasi yang kedua adalah pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif atau lebih sering menggunakan simbol angka. Hasil pengukuran yang berupa angka itu selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk pada akhirnya diberikan interpretasi secara kualitatif. Kemudian ciri-ciri evaluasi pada ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang ketiga adalah pada kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif. Dalam arti bahwa hasil evaluasi terhadap keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya tidak selalu menunjukkan kesamaan atau kesenjangan. Jadi evaluasi yang dilaksanakan pada tahap pertama untuk subjek yang sama belum tentu sama hasilnya dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahap berikutnya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah kegiatan evaluasi hasil belajar. Sulit untuk dihindari terjadinya kekeliruan atau pengukuran atau error. Seperti diketahui, dalam usaha untuk menilai hasil belajar peserta didik, pendidik mengadakan pengukuran terhadap peserta didik dengan menggunakan alat pengukur berupa tes atau ujian, baik ujian tes tulis maupun ujian lisan. Kemudian ruang lingkup evaluasi pada pembelajaran matematika yang ketiga adalah evaluasi program pendidikan. Program pendidikan adalah rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program dalam ruang lingkup pendidikan. Ada dua cara untuk mengevaluasi program pendidikan. Yang pertama adalah evaluasi secara rasional. Jadi cara ini bisa dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan atau pada saat suatu program selesai dibuat. Evaluasi dengan cara ini tidak mendapatkan hasil evaluasi yang bersifat kuantitatif, akan tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang dievaluasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah evaluasi secara empirik. Jadi evaluasi secara empirik ini berarti berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Dalam hal ini sekolah. Kemudian evaluasi pembelajaran matematika yang keempat adalah evaluasi hasil belajar tes. Pada evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau sesudahnya. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dapat dievaluasi melalui tanya jawab lisan sambil mengarahkannya pada konsep atau materi baru. Evaluasi pada akhir kegiatan bisa dilakukan pada setiap akhir pertemuan, pada setiap minggu atau setiap akhir semester. Evaluasi hasil belajar sifatnya berupa tes kemampuan, yaitu mengukur sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi pelajaran
matematika yang telah disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang kelima adalah evaluasi non hasil belajar atau non tes. Jadi evaluasi non tes adalah evaluasi di luar evaluasi hasil belajar. Evaluasi non tes titik beratnya adalah bidang afektif seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Kemudian lanjut ke bab yang kedua adalah konsep dan penerapan penilaian autentik. Pada bab 2 ini membahas 4 subbab. Yang pertama adalah penilaian autentik. Yang kedua adalah jenis-jenis penilaian autentik. Yang ketiga adalah karakteristik soal HOTS. Kemudian yang keempat adalah penyusunan soal HOTS dan manfaatnya. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas dan situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik, meliputi ranah sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Maka makna autentik adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian materi selanjutnya adalah jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama adalah teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik dan instrumennya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Jadi instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, soal isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan soal uraian. Yang kedua adalah instrumen tes lisan ini berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian instrumen penugasan ini berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Kemudian pengelompokan level kognitif dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman, ini masuk dalam level 1. Kemudian aplikasi masuk pada level 2. Kemudian penalaran masuk pada level 3. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman level 1 atau lower order thinking skills atau LOTS. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir, mengetahui, dan memahami. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Kemudian yang kedua adalah aplikasi atau level 2 atau MODS level MODS ya. Kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan. Yang pertama menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dengan mapel yang sama atau mapel lainnya. Kemudian yang kedua, dengan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau pada situasi lain. Kemudian level yang ketiga adalah penalaran atau HOTS. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau situasi nyata yang tidak rutin. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Kemudian teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi sikap atau afektif. Ranah afektif mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sikap atau attitude sebagai manifestasi dari minat, motivasi, kecemasan, kegelisahan, apresiasi perasaan, penyucian diri, dan bakat. Kemudian teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Perkembangan ranah psikomotorik ini dimulai dari gerakan sederhana sampai pada gerakan yang kompleks, yaitu gerakan refleks, gerakan sadar, gerakan keterampilan,
dan gerakan komunikasi. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan, yakni pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang dilengkapi atau rubrik aptitude. Kemudian materi selanjutnya adalah karakteristik soal HOTS. Yang pertama adalah pengertian soal HOTS. HOTS merupakan terminologi yang mencakup beragam kemampuan berpikir, antara lain kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi, mencipta, melibatkan pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas, penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran logis, dan atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya menyatakan kembali fakta. Yang kedua adalah mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut ada dimiliki oleh peserta didik pada zaman modern. Adapun kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS terdiri atas yang pertama adalah kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga adalah menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah berbasis kontekstual. Ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACT, yakni R adalah relating. Relating ini merupakan asesmen berhubungan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Experiencing ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan, dan penciptaan. Yang ketiga adalah applying. Applying ini menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Kemudian communication atau communicating ini menuntut kemampuan peserta didik mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Kemudian yang kelima adalah transferring, menuntut kemampuan peserta didik mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Kemudian karakteristik yang keempat adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah ongoing proses. Penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Kemudian karakteristik yang kelima adalah menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal beragam dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes, dapat menjamin prinsip objektif, dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian lanjut ke materi penyusunan soal HOTS. Penyusunan soal HOTS yang dilakukan untuk mengukur ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kognitif. Jadi penulisan soal HOTS pada materi matematika tentu dibutuhkan penguasaan materi ajar tersebut. Tampilan dalam penulisan soal, komunikatif dalam bahasa soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan atau tempat guru mengajar atau bertugas. Berikut dijelaskan langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS. Yang pertama adalah menganalisis kompetensi dasar atau KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS pada mata pelajaran matematika. Langkah yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal. Langkah yang ketiga adalah memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Kemudian langkah yang keempat adalah menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Kemudian afektif.
Teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013 antara lain meliputi observasi, catatan, kejadian tertentu, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Adapun pengertian sikap yaitu perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Adapun contoh-contoh penilaian sikap, yang pertama adalah penilaian antar teman, kemudian yang kedua adalah jurnal penilaian sikap, yang ketiga adalah penilaian diri siswa. Kemudian psikomotorik. Dalam proses penilaian keterampilan sudah tentu ada aspek HOTS di dalamnya. Contoh penilaian adalah teknik praktik, produk dan proyek, karena dalam proses tersebut ada kreativitas, ada proses transfer knowledge, dan ada proses penyelesaian masalah. Jadi proses penilaian keterampilan bisa mencakup aspek transfer knowledge, critical thinking, dan creativity, serta problem solving. Adapun contoh-contoh penilaian keterampilan, yang pertama adalah penilaian praktik, yang kedua adalah penilaian proyek, kemudian yang ketiga adalah penilaian produk, kemudian yang keempat adalah penilaian portofolio. Kemudian manfaat soal HOTS. Bentuk instrumen yang berbasis HOTS mempunyai banyak manfaat bagi perkembangan kemampuan belajar siswa, karena soal HOTS mempunyai peran untuk yang pertama adalah mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21. Kemudian yang kedua adalah memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Dalam penilaian guru diharapkan dapat mengembangkan soal-soal HOTS secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian hendaknya pendidikan formal di sekolah dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Kemudian manfaat yang keempat adalah meningkatkan mutu penilaian, karena penilaian yang berkualitas akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Membiasakan melatih siswa untuk menjawab soal-soal HOTS, maka diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif, dan siswa diharapkan mampu mempunyai daya saing yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Sekian video resume evaluasi pembelajaran matematika dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.